Iya. Pertanyaannya tolong jangan yang susah-susah. Soal pilkada, penghitungan pilkada serentak nih kan di berbagai daerah, Kim. Sementara ini menang nih, mendominasi. Tanggapannya dari Gerindra seperti apa? Jadi kemenangan pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi, dan tentunya setelah pilkada ini mari kemudian kita sama-sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia. Demikian. Kalau dari Gerindra sendiri kira-kira berapa persen sih pencapaian pilkada berdasarkan perhitungan internal? Kita belum hitung. Sampai dengan hari ini kita belum hitung karena masih ada yang real count-nya kan belum masuk. Bang, kalau untuk pilkada Jakarta ini masih yakin 2 putaran atau seperti apa? Memang 2 putaran. Ya, jadi kalau pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari Paslon Ridho, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Demikian. Pak, kalau untuk 2 putaran ini nanti untuk di Jakarta bagaimana, ada strategi khusus lagi nggak untuk bisa memenangkan, karena kan akan berebut suara juga kan? Ya, saya pikir strategi-strategi itu akan dirumuskan apabila ada 2 putaran itu oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir demikian. Bang, di Pilkada Banten Gerindra untuk tempat sebagai tempat lainnya Bu Airi, dan ini untuk pertama kalinya Banten akan dipimpin oleh kepala daerah yang bukan dari daerah. Itu gimana tanggapannya? Ya, saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Dan khusus di Banten saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens, dan juga kemudian rakyat di sana juga animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar. Demikian. Bang, Pak Riza Patria sendiri mengatakan adanya pendugaan kecurangan dalam Pilgub Jakarta. Kalau Kim sendiri nilainya ada hal tersebut atau tidak? Saya belum mendapatkan informasi dari Pak Riza sehingga saya belum bisa berkomentar. Demikian. Bang, kalau soal PPN 12% ini kan katanya akan diundur. Tanggapannya dong soal mau bagi-bagi bansos dulu sebelum PPN 12% ini. Saya jadi belum dapat, kami belum mendapatkan kemudian informasi terakhir dari pemerintah tentang bagaimana secara resmi PPN yang 12%, dan juga kemudian langkah-langkah yang akan diambil sebelum atau sesudah bila itu kemudian jadi naik. Sehingga menurut saya pengumuman resmi itu akan datang dari pemerintah, sehingga nanti kita tunggu saja dan jawaban-jawabannya akan menunggu setelah kemudian ada sikap resmi dari pemerintah. Demikian. Bang, soal dugaan tanggapannya terkait dugaan pengerahan aparat negara di Pilgub Jateng untuk pemenangan. Itu gimana tanggapannya? Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada pelaporan ke Bawaslu, ke Gakumdu. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Demikian. Bang, soal terkait persentase jumlah pemilih ini menurun dibandingkan 2017, terutama di Pilkada Jakarta. Ada catatan nggak dari Gerindra terkait menurunnya? Iya, kami lagi evaluasi tentang partisipasi pemilih ya, terutama di Jakarta yang mengalami penurunan. Di beberapa daerah sih memang karena cuaca, terutama ada terjadi hujan lebat dan lain-lain sehingga partisipasi pemilih turun.
Seperti di Batam kami monitor, Kepri misalnya gitu, itu hujan lebat sekali. Tapi kalau di DKI kami sedang evaluasi dan sedang dikaji demikian. Asik. Batas kemungkinan yang terakhir yang soal PPN 12% jadi apakah Legislatif sendiri ada kajian untuk mungkin menunda atau membatalkan sementara soal kenaikan PPN? Ya, kami memang mengikuti bahwa apa yang sudah diputuskan melalui undang-undang pada tahun 2022 dan pada saat ini sudah berjalan, sedang dikaji apakah kemudian situasi yang ada sekarang itu dapat dijalankan. Walaupun undang-undangnya mengatakan bahwa di Januari 2025 harus ada kenaikan. Nah, sehingga semua pihak tolong bersabar. Kami sedang mengkaji dan akan berkomunikasi terus dengan pemerintah yang tentunya komunikasi dan kajian ini tentunya untuk kebaikan rakyat. Demikian. Juga jadi panggilan untuk Kapolres Lombok Selatan dan Sumbar Kapolres. Senin pada liburan pilkada semua nih, ya. Orang-orang nggak ada Jakarta di DPR sepi, ya. Jadi di agenda itu kapan Bang? Senin. Senin besok ya? Oke? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya tolong jangan yang susah-susah. Soal pilkada, penghitungan pilkada serentak nih kan di berbagai daerah, Kim. Sementara ini menang nih, mendominasi. Tanggapannya dari Gerindra seperti apa? Jadi kemenangan pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi, dan tentunya setelah pilkada ini mari kemudian kita sama-sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia. Demikian. Kalau dari Gerindra sendiri kira-kira berapa persen sih pencapaian pilkada berdasarkan perhitungan internal? Kita belum hitung sampai dengan hari ini, kita belum hitung karena masih ada yang real count-nya kan belum masuk. Bang, kalau untuk pilkada Jakarta ini masih yakin 2 putaran atau seperti apa? Memang 2 putaran. Ya, jadi kalau pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari Paslon Ridho, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Demikian. Pak, kalau untuk 2 putaran ini nanti untuk di Jakarta bagaimana, ada strategi khusus lagi nggak untuk bisa memenangkan, karena kan akan berebut suara juga kan? Ya, saya pikir strategi-strategi itu akan dirumuskan apabila ada 2 putaran itu oleh tim pemenangan yang tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir demikian. Pak, Bang, di pilkada Banten Gerindra untuk Pak sebagai konsultainya Bu Airi, dan ini untuk pertama kalinya Banten akan dipimpin oleh kepala daerah yang bukan dari daerah. Itu gimana tanggapannya? Ya, saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Dan khusus di Banten, saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens, dan juga kemudian rakyat di sana juga animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar. Demikian. Bang, kalau Pak Riza Patria sendiri mengatakan adanya pendugaan kecurangan dalam Pilgub Jakarta. Kalau Kim sendiri nilainya ada hal tersebut apa tidak? Saya belum mendapatkan informasi dari Pak Riza sehingga saya belum bisa berkomentar. Demikian. Bang, kalau soal PPN 12% ini kan katanya akan diundur. Tanggapannya dong soal mau bagi-bagi bansos dulu sebelum PPN 12% di... Saya jadi belum dapat, kami belum mendapatkan kemudian informasi terakhir dari pemerintah tentang bagaimana secara resmi
PPN yang 12%. Dan juga kemudian langkah-langkah yang akan diambil sebelum atau sesudah bila itu kemudian jadi naik. Sehingga menurut saya pengumuman resmi itu akan datang dari pemerintah. Sehingga nanti kita tunggu saja dan jawaban-jawabannya akan menunggu setelah kemudian ada sikap resmi dari pemerintah. Demikian. Bang, soal dugaan tanggapannya terkait dugaan pengerahan aparat negara di Pilgub Jateng untuk pemenangan Pak Lutfi itu gimana tanggapannya? Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada pelaporan ke Bawaslu, ke Gakumdu, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Demikian. Bang, soal terkait persentase jumlah pemilih ini menurun dibandingkan 2017, terutama di Pilkada Jakarta. Ada catatan nggak dari Gerindra terkait menurunnya? Iya, kami lagi evaluasi tentang partisipasi pemilih ya, terutama di Jakarta yang mengalami penurunan. Di beberapa daerah sih memang karena cuaca, terutama ada terjadi hujan lebat dan lain-lain sehingga partisipasi pemilih turun. Seperti di Batam kami monitor, Kepri misalnya gitu, itu hujan lebat sekali. Tapi kalau di DKI kami sedang evaluasi dan sedang dikaji demikian. Asik. Atas kemungkinan terakhiran soal PPN 12% jadi apakah Leader sendiri ada kajian untuk mungkin menunda atau membatalkan sementara soal kenaikan PPN itu? Ya, kami memang mengikuti bahwa apa yang sudah diputuskan melalui undang-undang pada tahun 2022 dan pada saat ini sudah berjalan, sedang dikaji apakah kemudian situasi yang ada sekarang itu dapat dijalankan. Walaupun undang-undangnya mengatakan bahwa di Januari 2025 harus ada kenaikan. Nah, sehingga semua pihak tolong bersabar. Kami sedang mengkaji dan akan berkomunikasi terus dengan pemerintah yang tentunya komunikasi dan kajian ini tentunya untuk kebaikan rakyat. Demikian. Menjadi panggilan ini untuk Kapolres Lombok Selatan dan Sumbar Kapolres. Senin, ini pada liburan pilkada semua nih, ya. Orang-orang nggak ada Jakarta di DPR sepi, ya. Jadi di agenda itu kapan, Bang? Senin. Senin besok. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.